acara akan kami Sama-sama. lanjutkan. Akan Silakan. kami lanjutkan kisah ya. Ada sebuah persembahan dari salah satu penulis Elang Merah, yaitu persembahan bait monolog. Inilah Mbak Asti dia. Admin. Mbak Asti masih di mute. Mbak, maaf, Buka Mbak. mic-nya. Di open mic-nya, Mbak, dibuka. Mbak Asti nyaman. Oke, mungkin ada kesalahan teknis ya, tapi tidak mengapa. Mohon maaf, akan saya ulangi dari awal ya. Oke, siap melihat persembahan dari Elang Merah. Sambil menunggu Mbak Asti. Oke. Selembar daun jatuh pun ada dalam rencana Tuhan. Daun-daun itu dijatuhkan oleh hujan. Menari-nari, lalu menutup pelataran sunyi. Aku menyapamu dalam segenap situasi, agar ujaran-ujaranmu menjelma dalam keabadian. Perempuan yang suka mengepang rambut hitam sepunggungnya itu membetulkan letak rambut lebatnya di bagian dada kanan. Satu menit sebelumnya, dia mengirim pesan puitis 4 kalimat ke seseorang yang sebenarnya selama 7 tahun ini telah menyiksanya. Perempuan itu suka menganalogikan dirinya sebagai selembar daun yang ingin menjadi sebatang pohon yang rindang. Setetes embun yang berangan jadi telaga. Sebutir debu yang berharap jadi gurun Sahara. Sehelai bulu ayam yang berasa jadi sayap elang. Sepenggal bulan sabit yang bermimpi menjadi purnama dengan orang terkasih. Seorang lelaki pecinta semesta telah disakitinya. Pernah dia tinggalkan tanpa kesalahan.
bulan ini, dia membuka hati kembali kepada lelaki berwajah beku yang disebutnya elang gunung. Lelaki penyulam sepi, perangkai kisah masa silam sebenarnya telah berusaha dia lupakan 7 tahun yang lalu. Saat perempuan bernama Fatma Sejati memutuskan menerima pinangan seorang lelaki rupawan dan sangat mapan, namun akhirnya melukainya. Kecewa? Pasti. Namun ia mencoba menerimanya sebagai karma. Setelah si elang gunung datar mendekati penyudiannya. Pangeran baru mana lagi yang kamu cari? Berhentilah mencari. Selama kamu menggantungkan bahagia itu pada orang lain, kamu pasti kecewa. Karena orang lain bukan budak, perpanjangan akal rasa. Menahan tangis, perempuan keras hati itu memilih pergi kembali. Meski lelaki yang dia sakiti itu tak pernah benar-benar menganggapnya pergi. Selembar daun jatuh pun ada dalam rencana Tuhan. Apalagi menikah, lalu berpisah. Petikan novel Seruni Niskala, karya Hedi Rahadian dan Kirana Kejora. Terima kasih. Rasanya saya merinding tadi melihat talent nih Mbak Asfi tadi ya. Wah, ini kejutan ini bagi saya ya. Kejutan Mbak Ke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan Seruni Niskala segera terbit. Karena Amin. memang jigsaw puzzle-nya masih berjalan ke arah kami. Tidak mudah menjadi penutur ya. Tidak mudah menjadi petugas. Kami hanya petugas yang harus siap karena telah ada DNA dalam tubuh kami yang memang harus menjalankan ini semua. Dan jujur Elang Nuswantara itu sebenarnya apakan dari energi Seruni Niskala. Di saat saya sudah mulai patah, frustrasi, kapan ini selesai? Tapi ternyata karena kita menulis berdua, tidak mudah ya, karena memang Seruni Niskala bukan buku biasa. Bukan buku biasa. Dan saya mungkin kurang ilahiyah. We are writing together, but not spiritual together. Itu yang selalu partner saya bilang, dan mungkin memang saya kurang ilahiyah. Gitu. Tidak mudah memang untuk menyampaikan pesan-pesan yang masih tersimpan. Tapi dengan kehadiran Elang Nuswantara, saya memiliki pasukan yang mungkin satu saat ketika kami belum bisa menyelesaikan Seruni Niskala, saya telah menyiapkan Elang Nuswantara untuk bisa melanjutkan apa yang sedang kami persiapkan saat ini untuk Nuswantara bangkit.
Jadi tidak main-main untuk Lang Nuswantara ya. Tugas teman-teman masih banyak. Dan saya berharap semua yang hadir di sini bisa melahirkan buku-buku yang berkualitas, buku-buku yang memang menyimpan pesan-pesan emas. Tidak mudah, banyak sekali gangguan, banyak sekali yang membuat kita frustrasi. Banyak sekali. Tapi melihat kalian, saya malu ketika tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik ya. Dan memang semua berproses dan harus ilahiyah. Ilahiyah itu apa? Tidak ada rasa amarah karena kita sudah satu. Tidak ada rasa frustrasi karena memang amanah itu mahal. Tidak sembarangan kita diberi amanah. Demikian dari saya ya, melankolisnya luar biasa ini. Jadi kalian jadi puas ya melihat saya nangis. Biasanya saya pang-pangan gitu ya. Tapi terima kasih, salam dari Mas Edi. Mudah-mudahan juga lagi di ada sebuah tempat. Mudah-mudahan bisa lebih memberi energi lagi untuk perjalanan Lang Nuswantara. Oke. Udah Mbak, ayo dihibur yang Ya, bikin ya. happy lagi. Ini juga happy, saya juga. menangis happy. Tapi Saya memang juga Asfi itu luar biasa ya. tersentuh. Makanya semalam Rani saya curiga banget, Rani ngapain sih ngomong lagu apa ya gitu. Tapi saya nggak sampai ekspektasi saya ada seperti ini gitu. Makasih itu untuk Serunya Skala dan sekarang dia lagi hadir juga di sini. Maka saya Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Kay. Kami juga tersentuh juga dari lantunan indah dari Mbak Asfi tadi. Bait-bait, kalimat-kalimatnya itu sudah menyentuh hati kami. Semoga kami bisa melanjutkan apa yang bisa menjadi harapan para leluhur kita. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia, saatnya kita ke acara selanjutnya, yaitu ada ibu kita, penggiat literasi juga, dan juga sosok pamong budaya di bumi yang lestari ini, yaitu Ibu Dewi Yulianti. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Leni. Selamat siang, Bapak dan Ibu serta kakak adik semua yang hadir hari ini. Ya, sebelum memulai, akan terlebih dahulu saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau, yaitu Ibu Dewi Yulianti, pendidikan terakhir adalah S2 bidang museologi atau ilmu permusiuman. Kemudian profesi beliau adalah ASN, yaitu pamong budaya ahli muda. Selain itu profesinya adalah penulis. Ada beberapa tulisan beliau, sekitar kurang lebih hampir 30 buku antologi tentang kumpulan cerita anak, cerita pendek, cerita budaya, artikel, non-fiksi, dan lain-lainnya. Dan masih juga mencoba menulis di kompasiana.com. Dan beliau pengalaman kerjanya sebagai ASN Kemendikbudristek pada tahun 2012-2020, menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Cagar Budaya, Subdit Registrasi Nasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman. 2020 sampai saat ini sebagai pamong budaya ahli muda di Direktorat Perlindungan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Dan beliau juga sebagai narasumber atau pengajar dalam beberapa kegiatan workshop permusiuman dan cagar budaya. Itulah beberapa tentang Mbak Dewi Yulianti. Begitu geliatnya di bidang permusiuman dan pamong budaya. Dan kita sambut aja apa yang akan dilukiskan tentang budaya Indonesia dari beliau. Silakan Mbak Dewi Yulianti. Ya,
Terima kasih Mbak Leni sudah membacakan sekelumit cerita tentang saya. Sebagian besar mungkin Bapak dan Ibu, kakak adik semua, sebagian kalau penulis mungkin mengenal saya dengan sebutan nama DY. Saya memang pakai nama DY untuk penulis. Di kantor juga ada yang manggil DY. Karena kebetulan di kantor ada beberapa nama yang sama DY, jadi kadang ada yang manggil DY. Mungkin saya dibantu untuk share screen. Oh ya, Ya. silahkan admin. Ya. Kali ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya mungkin menyampaikan ini yang saya pegang adalah lembaran dari buku Sang Mistikus Kasih. Di sini terlihat ya Mbak Kay itu tidak pelit ilmu. Di buku sini disampaikan beberapa ilmuwan tentang literasi dan saya mengambil buku yang berkonsep writer trainer. Di mana di situ disebutkan diantaranya dari kuat dan based on data. Dan saya mewakili dari Pamong Budaya Direktorat Pengembangan Kebudayaan. Mungkin kita langsung saja Mbak Kay, slide berikutnya ya ini. Dimulai inventarisasi warisan budaya Indonesia. Berikutnya, slide berikutnya. Saya mungkin cepat saja ya. Dasar hukumnya terkait dengan warisan budaya itu ada 2. Undang-undang yang pertama lahir memang terkait dengan cagar budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dan di tahun 2017 lahir Undang-Undang Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan yang membahas tentang objek pemajuan kebudayaan. Dan di bawahnya turunan dari undang-undang tersebut ada Peraturan Pemerintah Nomor 87, ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 78 tentang pengesahan terkait dengan warisan budaya tak benda, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang museum. Ya, berikutnya Mbak. Ya, ini yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah terkait dengan hal pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ini mungkin berikutnya, langsung aja sepintas. Ini adalah struktur organisasi kami dari Kementerian Pendidikan Riset Teknologi. Di bawahnya ada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kemudian di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan ada 5 direktorat teknis, yaitu tadi berkaitan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, direktorat yang sekarang memang saling terkait. Jadi kami saling berhubungan lintas direktorat. Ada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Inventaris dan Masyarakat Adat, kemudian Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, dan kami Direktorat Pelindungan Kebudayaan, kemudian ada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, serta yang terkait dengan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Ini mungkin sekedar informasi saja untuk Bapak dan Ibu. Jika ada berkenan yang ingin datang misalnya terkait dengan informasi yang ingin dicari, mungkin di sini informasi awal tentang struktur organisasi di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ya, berikutnya. Nah, kami yang terkait dengan pelindungan data warisan budaya itu yang berkaitan dengan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, museum, dan koleksi museum. Ya, oke. Berikutnya kita bicara langsung tentang warisan budaya yang bersifat kebendaan atau cagar budaya. Tadi saya sudah sebutkan di atas terkait dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Apa yang dimaksud dengan cagar budaya? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang di darat, berada di darat, dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Mbak, mungkin di slide berikutnya terkait dengan cagar budaya. Ya, ini ya, tadi saya sudah sampaikan, ada benda, bangunan, struktur, situs, kawasan. Mudah-mudahan informasi sedikit ini nanti bisa diingat ada perbedaan antara cagar budaya dan cagar alam ya. Kalau bicara tentang Komodo itu berarti ada tentang cagar alam, tapi bicara tentang Candi Prambanan, kemudian ada bangunan gereja, bangunan masjid, bangunan ibadah, rumah perkantoran yang memang memiliki kriteria tentang bangunan, memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan sudah ditetapkan melalui proses penetapan, itu lah yang disebut dengan cagar budaya. Termasuk benda-benda yang di museum itu sebagian besar adalah bisa dikatakan ada cagar budaya dan juga cagar budaya dan tidak cagar budaya. Jadi kalau kita bicara tentang koleksi museum, dia bisa yang memang kalau menunjukkan kriterianya sebagai cagar budaya dan sudah ditetapkan itu disebut benda cagar budaya. Dan bisa juga di museum benda yang tidak termasuk cagar budaya, yang tidak memenuhi. Ini data berikutnya, Mbak. Ya. Terkait dengan data, ya, ini disampaikan bahwa ini data per Desember 2021 yang ada di website kami. Dahulu kami ada sistem registrasi nasional yang berkaitan dengan fasilitas dari pemerintah pusat untuk dari pemerintah daerah yang terkait dengan data cagar budaya. Tercatat bahwa pendaftaran itu sejumlah ada 100.218 objek, 100.218 objek, dan yang sudah diverifikasi itu hanya baru 49.753 objek, sedangkan yang rekomendasi itu adalah hasil pekerjaan dari kajian yang dilaksanakan oleh tim ahli cagar budaya, itu memang baru ada 1.800 naskah. Kemudian penetapannya sendiri yang ada di sistem kami memang baru tercatat sejumlah 1.632 cagar budaya. PR-nya masih banyak banget. Dan ini bisa saja data yang sekarang, karena memang kami masih maintenance sistem kami, mudah-mudahan setelah kegiatan kami sosialisasi dan kemudian sistem kami sekarang bergabung semuanya terkait dengan data cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan menjadi satu rumah, yaitu Dapobud, data pokok kebudayaan, nanti akan bertambah lagi setelah aktif. Jadi memang PR-nya masih banyak karena keberadaan tim ahli cagar budaya memang belum ada di setiap kabupaten kota yang ada, karena memang kalau untuk cagar budaya penetapan itu dimulai dari kabupaten kota dan memang melalui proses kajian dan proses penetapan oleh kepala daerah. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cagar budaya. Dan berikutnya, slide berikutnya yang terkait dengan objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan adalah 10 unsur kebudayaan yang berwujud benda dan tak benda yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan, yaitu ada adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional, dan tradisi lisan. Dari sini, dari objek pemajuan kebudayaan, proses berikutnya dimulai dari pencatatan dan nanti melangkah ke langkah berikutnya dari objek pemajuan kebudayaan itu ada proses penetapan. Nah, nanti proses penetapan itulah yang disebut dengan warisan budaya tak benda. Mungkin di slide berikutnya. Ya. Ini yang disebut dengan warisan budaya tak benda, sebagaimana memang aturannya ada di Permendikbud nomor 106 tahun 2013. Warisan budaya tak benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan lingkungan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus melalui pelestarian dan atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui
proses penetapan budaya tak benda. Nah, ini juga sama, cuma mungkin beberapa hal ada yang membedakan. Jadi sama kalau di cagar budaya butuh tim ahli cagar budaya, dimulai dari setiap kabupaten kota sudah ada tim ahli cagar budaya yang bersertifikasi. Sementara kalau untuk objek pemajuan kebudayaan dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, itu juga melalui proses penetapan budaya tak benda yang kajiannya dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda yang ada di nasional. Sementara seperti itu. Nah, nanti warisan budaya tak benda ini ketika ditetapkan memang acuannya kepada UNESCO, yaitu ada 5 domain. Ada domain tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai warna warisan budaya tak benda. Kemudian ada domain seni pertunjukan, ada domain adat istiadat, masyarakat, ritus dan perayaan, ada domain pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan ada domain yang kelima yaitu kemahiran kerajinan tradisional. Yang terkait dengan objek pemajuan kebudayaan, paradigma terkait dengan tersebut ada di slide berikutnya, yaitu 10 objek tadi itu ya berproses menjadi sebuah warisan budaya tak benda, menjadi 5 domain, dan juga ada kekayaan intelektual komunal. Yang ini beririsan dengan Kementerian Kumham, di mana ada pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional terkait dengan kekayaan intelektual komunal. Oke, slide berikutnya terkait dengan data warisan budaya tak benda. Silakan, Mbak. Ya, di sini ini juga data diambil per Desember 2021. Ini juga dulu waktu masih ada, jadi sebelum perubahan yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan, ada namanya Direktorat Diplomasi Budaya. Sekarang data ini sudah menjadi satu juga dalam satu rumah, yaitu Dapobud. Data yang sementara bisa kami ambil per Desember 2021, pencatatannya adalah 11.156 terkait dengan budaya tak benda, dan yang sudah ditetapkan ada 1.528 warisan budaya tak benda. Sementara yang sudah mungkin Bapak dan Ibu, kakak dan adik semua peserta mengenal terkait dengan misalnya angklung, 3 genre, tari Bali, kemudian ada perahu pinisi, ada tas noken, ada batik gitu ya, ada wayang. Nah, itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah tercatat di UNESCO ya, atau sebutannya adalah intangible cultural heritage. Sementara tadi yang terkait dengan cagar budaya itu ada 5, yaitu ada Candi Borobudur, kawasan Borobudur, kawasan Prambanan, kemudian Sawah Lunto, kemudian ada kawasan Sangiran, dan ada satu lagi terkait dengan Subak di daerah Bali. Itu ya. Dan berikutnya terkait dengan warisan budaya, mungkin sekelumit bisa disampaikan museum. Bapak dan Ibu mungkin sejak kecil juga kita pernah diperkenalkan, tapi mungkin bisa dihitung ya, kesenangan orang Indonesia untuk datang ke museum itu bisa dihitung, biasanya cuma 1 kali waktu kita kecil, dan ketika kita menjadi orang tua, kita mengajak anak kita itu 1 kali untuk memperkenalkan museum. Tapi mudah-mudahan paradigma seperti ini sudah berubah dengan perubahan museum di Indonesia juga sudah terus berbenah diri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senang untuk datang ke museum. Ya, di sini mungkin saya terkait dengan oh ini boleh berikutnya? Slide berikutnya, ya. Slide berikutnya adalah terkait dengan data museum dan koleksi museum. Ya, yang sudah terinventarisasi, kita juga ada sistem Reknasmus, Registrasi Nasional Museum, yang terinventarisasi ada 444 museum. Banyak ya museum di Indonesia. Kita mungkin bisa nyebut ada museum di Taman Mini aja ada sekitar mungkin 18 museum. Kalau
kalau tidak salah mungkin sekitar 50-an museum yang ada di Jakarta gitu ya. Dan ini terus berkembang, ada keinginan dari pemerintah daerah, dari masyarakat. Jadi museum itu memang bisa didirikan oleh masyarakat melalui yayasan. Kemudian juga ada museum yang dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah dari kementerian. Museum yang telah memiliki nomor pendaftaran nasional museum itu baru 280 museum. Sementara koleksinya ada sejumlah ini, dan museum yang 280 museum inilah yang langkah berikutnya adalah terkaitan dengan standarisasi museum nanti. Saya tadi terlewat ya, bahwa di awal saya lupa menyampaikan bahwa ada 4 kelompok kerja yang di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, yaitu kelompok kerja inventarisasi dan pengelolaan sistem, di mana saya berada di bagian dari kelompok kerja inventarisasi dan pengelolaan sistem. Kemudian ada kelompok kerja penetapan, kelompok kerja warisan budaya yang dilindungi, dan kelompok kerja warisan budaya dunia. Di mana terkait dengan pemajuan kebudayaan, semua data awal memang ada di kami Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kemudian nanti berikutnya ada Direktorat Pengembangan Pemanfaatan, dan yang terkait dengan pembinaan SDM itu ada di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Itu sekelumit terkait dengan informasi tentang pekerjaan kami terkait dengan inventarisasi warisan budaya, baik yang bersifat kebendaan yang disebut cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Jadi kita mulai dari sebutan OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan 10, dan ketika ditetapkan bertransformasi menjadi 5 domain warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, mungkin langkah berikutnya adalah, karena ini judulnya tadi aku, kau, kamu, dan budaya literasi. Jadi tadi kami sudah menginformasikan terkait dengan warisan budaya tak benda. Saya sempat melihat terkait dengan literasi di Indonesia. Kalau mudah-mudahan kalau misalnya ada salah mohon dikoreksi. Saya mengambil dari Kemenko PMK, yaitu terkait dengan survei yang dilakukan program International Student Assessment itu di tahun 2019. Indonesia, di slide berikutnya Mbak, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Oh iya, slide-nya beda-beda ya di saya ya. Saya publikasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan terkait dengan literasi yang sudah kami juga sebagai Direktorat Pelindungan Kebudayaan tidak bekerja sendiri dalam menyebarluaskan informasi tentang warisan budaya. Kami seringkali bekerja sama dengan komunitas pemerhati budaya, baik itu pegiat budaya ataupun komunitas literasi. Beberapa kali kami sudah memulainya sejak sebelum berganti struktur organisasi, atau kami masih dulu namanya Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiman. Di sini mungkin ada teman-teman dari komunitas IIDN atau Inscript, Ibu Budaya Menulis. Itu adalah di awal kerjasama kami terkait dengan penyebarluasan informasi. Jadi ada juga komunitas Wonderland Family, dan makin berkembang juga sekarang ada Mia Script, atau sekarang berkembang menjadi sebuah komunitas lagi yang luar biasa di bawah naungannya Mbak Kay di awal tahun di pertengahan tahun 2021, di mana itu adalah awal saya pribadi mengenal Mbak Kay. Sebenarnya ya itu ya, kalau boleh memakai istilah dari Mbak Kay, semesta seperti merestui. Jadi awal saya membaca itu sudah tertarik dengan novelnya Mbak Kay yang tentang Raja Ampat itu saya bermimpi kapan saya bisa bersapa dengan penulisnya, dan alhamdulillah ya semesta merestui. Kemudian bertemu
dan Mbak Kay berkenan untuk menjadi bagian dari pekerjaan kami untuk penyebarluasan informasi terkait dengan giat literasi budaya gitu ya, di mana tahun 2021 kami bekerja sama dengan komunitas literasi. Di sini ada buku Serenade untuk Sebuah Kisah, di bawahnya ada arahan dari Mbak Kay, selain juga ada Mbak Asma Nadia juga yang sempat menjadi narasumber kami, dan banyak teman-teman komunitas literasi yang mendukung. Di sini ini adalah buku tentang informasi warisan budaya tak benda. Jadi kalau yang sebelumnya buku romansa silam ini terkait dengan kumpulan cerita pendek cagar budaya, sementara yang ini adalah Serenade untuk Sebuah Kisah adalah kumpulan cerita pendek tentang warisan budaya tak benda. Dan pada saat itu memang saya sementara memilih terkait dengan domain adat istiadat, ritus, dan perayaan. Ya. Dan alhamdulillah setelah dari sini kemudian saya sangat senang banget, terharu gitu ya. Langkahnya kemudian pemantik dari kami ya, ingin mengajak teman-teman penulis gitu untuk bisa giat dalam literasi budaya itu disambut hangat dan luar biasa, diteruskan sampai hari ini saya hadir di sini mewakili baik saya sebagai pamong budaya dalam informasi terkait dengan data warisan budaya, maupun saya bagian dari penulis buku Sang Mistikus Kasih itu ya. Jadi publikasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan itu terkait dengan cetakan itu alhamdulillah sudah banyak, sebagaimana dalam slide tergambarkan. Ini baru sebagian besar buku-buku yang ada, buku-buku terbitan, dan diantaranya adalah hasil kerjasama dengan komunitas literasi dalam upaya penyebarluasan informasi warisan budaya. Selain itu juga kami juga memanfaatkan medsos, media sosial. Bapak dan Ibu mungkin yang belum like silakan atau follow, ada Twitter kami Lindungi Budaya, Facebook kami juga Lindungi Budaya, dan IG kami, Instagram kami @lindungibudaya, serta YouTube Pelindungan Kebudayaan. Di sana juga ada podcast kami, itu memang produk kami yang baru. Silakan Bapak dan Ibu bisa tengok-tengok kami di akun medsos kami Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Podcast Kata Budaya Kata Siapa. Banyak Bapak dan Ibu, sebagai tadi saya sampaikan bahwa untuk buku berkonsep writerpreneur dibutuhkan riset kuat based on data, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang kami sajikan terkait dengan informasi baik melalui cetakan ataupun lewat digital dan di medsos itu bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan pekerjaan sebagai penulis dan khususnya terkait dengan buku-buku yang berkaitan dengan budaya. Slide berikutnya Mbak mungkin. Ya, ini tadi saya sampaikan, sedih sekali ya kalau kita lihat di sini bahwa Indonesia menempati peringkatnya ke-62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Menjadi PR kita bersama semuanya, untuk itulah kita hadir di sini bersama-sama mempunyai visi yang sama bahwa kita ingin merubah angka ini ke depannya. Dan ini sudah dimulai di tanggal 21 Agustus kemarin melalui komunitas Elang Nuswantara dalam kegiatan promo launching bukunya. Di salah satu pembicara juga disampaikan bahwa kegiatan launching itu bukan cuma sekedar kegiatan, tapi bisa disebutkan bagian awal sebagai sebuah gerakan literasi budaya. Jadi saya menangkap mudah-mudahan dari tanggal 21 Agustus kemarin dan hari ini serta selanjutnya ini terus digaungkan Bapak dan Ibu, kakak dan adik, semua yang hadir di sini yang mempunyai kecintaan sama baik terhadap
tentang warisan budaya Indonesia ataupun tentang keprihatinan kita tentang sebutan tadi itu ya, terkait dengan bahwa literasi kita masih sangat rendah, kita terus berupaya bersama-sama untuk memperbaikinya. Ya, ini slide berikutnya mungkin tadi saya sudah sampaikan. Di sini tadi ya saya sudah menginformasikan ada 2 buku yang terkait dengan warisan budaya, yaitu ada Romansa Silam dan Serenade untuk Sebuah Kisah. Silakan Bapak dan Ibu yang ada di Jabodetabek jika ingin memiliki, terutama untuk buku ini ya, karena kalau buku ini memang cetakannya terbatas. Kebetulan memang untuk 2021 kami untuk cetakan sangat dibatasi. Bapak dan Ibu serta kakak adik beserta semuanya yang hadir bisa dicek terbitannya melalui website repository.kemdikbud.go.id. Di sana sebagian besar sudah masuk ke digital, gitu ya, terbitan-terbitan kami. Ya, Mbak Leni, waktunya saya masih ada ya. Saya mungkin masuk sekarang ke gerakan literasi budaya yang dicanangkan oleh Elang Nuswantara. Sebenarnya kalau dalam promo launching buku memang ada 3 buku, tapi untuk hari ini kami dari Elang Merah khusus untuk mengangkat terkait dengan antologi Sang Mistikus Kasih. Ya, di sini catatan saya terkait dengan buku ini. Buku ini ditulis oleh 47 penulis berisikan cerpen budaya Nusantara, di mana penulisnya tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Leni, itu berlatar belakang yang berbeda. Ada dari generasi muda, ada dari generasi yang sudah punya cucu pun masih punya semangat. Itu menurut saya luar biasa banget gitu ya. Kemudian tinggalnya juga dari Sabang sampai Merauke, kami disatukan hanya lewat kegiatan daring atau online, tapi tidak mengurangi kualitas cetakan buku ini. Terlihat ya, cover yang menarik seperti novel bestseller. Kalau dari Mbak Kay menyebut memang PR-nya itu seperti yang disampaikan Mbak Kay, yaitu tadi hasilnya itu karena pecutan positif dari Mbak Kay memacu kita untuk terus memperbaiki bahwa jangan sampai buku apalagi bernuansa budaya itu apa ya, kalau kita bisa bilang banyak buku sejarah yang boring, yang membosankan karena memang dari cover saja sudah tidak terlihat menarik gitu ya. Dan itulah yang diperjuangkan sama Mbak Kay lewat kami dari para penulis, bagaimana membuat sebuah bersikap sebagai writer planner dan dimulai dari sebuah karya yang bagus dan menarik. Kemudian bahasa yang mudah dipahami, tulisannya populer. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita kalau baca buku pelajaran sejarah itu kan bosen. Tapi secara tidak langsung kita dapat informasi 2 dari buku ini. Informasi terkait dengan hal yang hobi kita gitu ya, membaca cerpen yang ringan, menarik, tetapi juga berisi karena terkait dengan informasi tentang budaya kita bisa dapati di sini. Jadi sekalipun tema budaya tetap dibalut dengan cerita kekinian dengan muatan kearifan lokal. Beberapa tulisan di sini. Baik, kalau di sini sudah campuran ya, memang tidak ditentukan. Jadi memang batasannya adalah yang berkaitan dengan warisan budaya. Jadi di sini ada warisan budaya yang bersifat kebendaan, ada yang bersifat tak benda. Di sini saya menulis tentang situs Lambanapu, yaitu di NTT, di Waingapu. Di situ sekalipun tentang cagar budaya yang bersifat kebendaan, tetap melekat nilai tak bendanya. Silakan Bapak dan Ibu nanti yang berminat bisa menghubungi admin setelah kegiatan ini, di mana di sini pesan tentang upaya menjaga warisan budaya tersampaikan dengan kemasan menarik. Atau yaitu tadi, kita seperti baca novel-novel yang terkenal ya. Tidak terasa bahwa ini gambaran tentang
cerita sejarah tentang cerita tentang warisan budaya, gitu ya. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh saya dalam waktu yang pendek. Mudah-mudahan informasi terkait dengan warisan budaya bisa tersampaikan dengan baik. Dan saya melalui kegiatan ini, forum ini, mengucapkan terima kasih yang luar biasa khusus kepada guru saya, mentor saya, sahabat saya, Mbak Kay, yang yang awalnya cuma sebuah mimpi gitu ketika baca buku novel pertama gitu ya, dan ternyata kesenangannya sama. Saya waktu itu memang sedang mencari-cari tentang filosofi, dan ternyata saya mendapati tentang burung elang. Jadi saya itu senang banget sama harimau dan elang gitu, Mbak Kay. Kemudian saya mempelajari, makanya ketika kecantol semuanya, kok ya Allah ya, kalau dari istilahnya Mbak Kay, semesta itu merestui ya. Tiba-tiba gayung bersambut semua, ketika kita punya niat baik gitu ya, itu akan direstui. Mungkin itu terima kasih saya selaku mewakili dari kementerian yang sudah bersedia menjadi pemantik dan menggaungkan, mudah-mudahan dari mulai hari ini sampai ke depan, gerakan literasi budaya tidak berhenti dan bahkan terus bergerak melalui teman-teman penulis. Terima kasih yang tak terhingga juga dengan komunitas penulis, Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang luar biasa. Sebagian besar di sini saya sudah berkomunikasi dengan baik, luar biasa. Beberapa buku ya, baik yang berupa fiksi dan non-fiksi juga ada. Jadi kami pernah juga dibantu oleh teman-teman penulis tentang buku yang non-fiksi, buku Dieng. Kebetulan saya tidak membawa itu buku Dieng, itu juga ditulis oleh teman-teman penulis. Di sini ada Mbak Widianti dari IIDN yang juga luar biasa membantu. Tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi rasa terima kasih yang tak terhingga dan rasa haru bahwa gerakan literasi budaya pemantik kecintaan terhadap warisan budaya bisa diteruskan, diawali dengan buku Serenade untuk Sebuah Kisah ini dari Mbak Kay, terus berjuang, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan terkait dengan informasi warisan budaya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin mencari tahu informasi warisan budaya tak benda ataupun tentang cagar budaya, ada websitenya. Mungkin websitenya sudah tidak bisa diisi untuk pengisian, jadi karena itu fasilitas memang untuk pemerintah daerah. Tapi Bapak dan Ibu selaku masyarakat yang ingin mencari informasi, mudah-mudahan masih bisa memanfaatkan, membaca, melihat data-data baik itu yang ada di warisan budaya @kemdikbud.go.id ataupun cagarbudaya.kemdikbud.go.id. Itu mungkin terakhir. Sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa budaya adalah pesan, bukti sejarah, dan saksi dari peristiwa masa lampau. Saya mungkin cuplikan dari buku ini, saya bacakan bahwa semesta tak pernah meminta, dia akan senantiasa menjaga jika kamu mengasihi dengan hati nurani. Mudah-mudahan teruslah melangitkan karya, membuanakan jiwa tanpa ketaksaan. Itu yang ditanamkan sama Mbak Kay. Mudah-mudahan melekat, dan pesan itu akan saya ingat selalu, Mbak Kay. Makasih. Dan teman-teman penulis. Itu saja saya akhiri. Kalau boleh cuplik ya, ini ada kalendernya Kemendikbud, dan di dalamnya memang kalender aja, sampai kalender kami bikin ya. Ini ada fotonya itu dari koleksi negatif kaca. Mungkin Bapak dan Ibu belum pernah dengar ya koleksi negatif kaca. Nah, itu ada pesan yang kami mengumpulkan dari teman-teman dari pegiat budaya dalam bahasa daerah, tapi saya takut salah bacanya. Ini kayaknya dari Lampung. Jekambah Batu Tegi, Nyembekang Wai Humaka. Maknekam sapa lagi ngelindungi budaya. Jembatan Batu Tegi seberangnya muara. Kalau bukan kita siapa lagi untuk melindungi budaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Leni selaku moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Diy yang kiprahnya ke budaya itu luar biasa, sehingga hari ini kita mendapatkan banyak wawasan ya tentang budaya dan cagar alam tentunya. Cagar budaya. Baiklah, Saya ralat Mbak Leni. Cagar budaya. Cagar budaya. Oke, maaf. Oke, terima kasih Mbak Diy.